Hai, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gua akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The City of Violence. Film ini telah rilis pada tanggal 25 Mei tahun 2006. Walaupun film ini sudah lama, tapi sangat menarik untuk dibahas pada video kali ini. Di dalam film ini berceritakan tentang terdapat 5 sahabat yang selalu bersama-sama. Namun, salah satu temannya meninggal dengan misterius. Beberapa dari mereka mencoba mengusut pembunuhan tersebut. Dan apakah yang terjadi selanjutnya? Yuk, tanpa lama lagi, yuk kita masuk aja ke ceritanya guys. Tapi sebelum itu, jangan lupa tuh subscribe dan tonton videonya sampai habis ya. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Wang Jae, yang merupakan mantan gangster. Dia mencoba untuk mengejar sekelompok anak pang yang berlari mengarah ke sebuah gang, yang dimana di tempat itu Wang Jae langsung dibunuh oleh mereka. Scene kemudian berpindah pada seseorang yang bernama Jung Tae-soo, yang merupakan seorang detektif di daerah Seoul. Dirinya sangat terkejut karena mendapatkan kabar bahwa teman baiknya Wang Jae telah tewas. Mendengar bahwa temannya meninggal, akhirnya Tae-soo langsung pergi ke kota Ansum, tempat pemakaman Wang Jae. Di situ, Tae-soo bertemu dengan 3 teman masa kecilnya yang sudah 10 tahun lebih tidak bertemu satu sama lain. Mereka adalah Pilho, yaitu orang yang paling sombong karena kekayaan yang dia milikinya. Kemudian Sok-han, yang bekerja sebagai penagih hutang. Sementara kakaknya, yaitu Dong-wan, bekerja menjadi guru matematika. Mereka akhirnya berkumpul setelah sekian lama tidak bertemu. Kebetulan Tae-soo yang merupakan seorang detektif, dirinya menanyakan kepada Pilho tentang kematian dari Wang Jae. Pilho menjelaskan bahwa Wang Jae diserang oleh sekelompok gangster pang yang mencoba untuk menghancurkan barnya, dan disitulah Wang Jae menjadi marah dengan gangster ini. Alhasil, Wang Jae langsung mengejarnya sampai masuk ke gang-gang kecil. Dan disinilah Wang Jae tewas dengan cara ditusuk di bagian perutnya. Setelah mengetahui kematian Wang Jae yang masih misteri, pada akhirnya Tae-soo memutuskan untuk menyelidiki kasus ini selama seminggu sebelum dirinya kembali ke kota Seoul. Setelah itu Tae-soo mengingat masa-masa SMA-nya, yang dimana mereka berlima sudah lama menjadi teman baik. Mereka selalu saja bersama-sama, mulai dari tawuran dan bahkan babak belur pun selalu kompak. Di lain tempat, Pilho sedang bertemu dengan Presiden Seoul yang bernama Mr. Jo. Mereka rencana akan membangun sebuah bisnis besar dengan menjadikan kota Ansu dan kota Seoul sebagai distrik wisata. Tidak hanya distrik wisata saja, melainkan mereka akan membangun sebuah perusahaan di bidang perjudian, yakni kasino, di berbagai tempat. Hal ini tentunya akan merugikan orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Tidak hanya itu saja, Pilho juga sangat licik, di mana dirinya menggunakan kekerasan dengan membawa banyak anak buahnya untuk memaksa para warga untuk menjual tanahnya kepada Pilho. Nah, hasil penjualan tanah ini akan dibangun menjadi bisnis besar mereka. Hal ini akan menguntungkan pihak tertentu dan akan merugikan banyak orang. Sementara itu Tae-soo mencoba untuk menyelidiki dan mencari orang yang telah membunuh Wang Jae. Dia mencari gangster yang diceritakan oleh Pilho di sebuah kasino. Lalu salah seorang memanggil teman-temannya untuk menghajar si Tae-soo. Namun Tae-soo menang telak, tapi tidak mendapatkan informasi apapun dari mereka.
Sampai di suatu ketika, ternyata gangster tadi telah memanggil kawan-kawannya. Geng tersebut menggunakan berbagai senjata, mulai dari geng baseball, geng tokat hoki, geng wanita, geng sepeda, dan masih banyak lagi. Di situ terpaksa Taisu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan mereka semua. Sampai di suatu saat, temannya yang bernama Songwan datang untuk membantu Taiso. Karena saking banyaknya mereka, pada akhirnya Songwan dan Taiso memutuskan untuk kabur dari sana. Di situ, Songwan berkata bahwa kota Ansu terdapat banyak sekali gangster yang berkeliaran. Taisu mempunyai rencana yang dimana mereka mengincar pemimpin dari setiap gangster untuk diinterogasi. Itulah salah satu cara untuk mengetahui siapa suruhan mereka sebenarnya. Setelah menginterogasi seluruh geng yang ada, mereka berdua menyadari bahwa pembunuhan Wang Jie bukanlah pembunuhan sembarangan, melainkan pembunuhan yang sudah direncanakan. Pimpinan geng wanita memberitahukan bahwa semua ini terkait dengan kakak Sukwan, yaitu Dongwan. Mengetahui hal tersebut, kemudian mereka berdua mulai menginterogasi si Dongwan. Di situ terungkap bahwa Dongwan membantu Pilho karena dirinya dijanjikan sebuah toko di kasino, yang tujuannya agar ibunya tidak bekerja lagi di pasar. Sebenarnya tujuan Dongwan ini agar ibunya tidak kelelahan bekerja di pasar. Makanya dia mau membantu Pilho dalam membangun bisnisnya. Namun nyatanya sampai detik ini Pilho telah mengingkari janjinya. Ternyata semua gangster yang ada di kotanya di bawah pimpinan Pilho. Mengetahui bahwa Dongwan mendapatkan janji palsu dari Pilho, pada akhirnya mereka menemui salah satu partner dari Pilho yang mungkin bisa diajak berbicara. Di situ partnernya berbicara bahwa Wang Jie tidak setuju dengan rencana Pilho, yang rencana tersebut akan merubah seluruh kota menjadi distrik wisata. Wang Jie sudah tahu di dalam bisnisnya ini akan merugikan banyak orang. Karena hal itu, Wang Jie memilih untuk menentang rencana Pilho. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Wang Jie dan Pilho. Singkat cerita, Wang Jie menang telak atas Pilho, sehingga membuat Pilho tertunduk. Setelah kekalahan Pilho mengarahkan beberapa gangsternya untuk membantu mengalahkan Wang Jie. Nah, disinilah terungkap siapa pembunuh sebenarnya. Yang membunuh Wang Jie adalah Pilho dengan cara menusuk di bagian perutnya. Mengetahui semua itu, akhirnya Taisu dan Sukwan langsung mencari pimpinan gangster punk yang membantu Pilho dalam pembunuhan itu, agar nantinya pimpinannya itu dapat memberikan kesaksian mengenai kematian Wang Jie. Kemudian Taisu menceritakan semuanya, semua kebenarannya ini kepada istri dari Wang Jie, yakni Miran, yang tak lain merupakan adik dari Pilho. Di lain sisi, Pilho yang mengetahui kepala gangster punk ditangkap, akhirnya dia mengirim orang untuk membunuh pimpinan tersebut, agar Pilho tak bisa dipenjara. Singkat cerita saja, anak buah yang dikirimkan Pilho berhasil membakar pimpinan gangster untuk menghilangkan semua buktinya. Keesokan harinya, Pilho sudah mengetahui bahwa partnernya sendiri berkhianat kepadanya. Nah, muncullah pertanyaan, dari mana Pilho mengetahui bahwa partnernya sendiri berkhianat kepadanya? Jawabannya adalah dari salah satu anak buah Pilho yang mendengar pembicaraan partnernya dengan Taisu dan Sukwan mengenai siapa dalang dari pembunuhan Wang Jie.
Sehingga hal itulah Pilho tega membunuh partnernya sendiri. Setelah membunuh partnernya, Pilho lalu menemui Taisu untuk berduel 1 lawan 1. Curangnya, Pilho dengan sengaja mengajak Taisu pergi ke sauna, di mana tempat tersebut adalah markas dari anak buah Pilho. Karena Taisu tidak tahu bahwa itu adalah markasnya, akhirnya Taisu dipukuli hingga babak belur. Sementara itu, Sukwan, Dongwan, dan ibu mereka sedang dalam perjalanan ke sebuah restoran. Namun, nasib naas, mereka ditabrak oleh kendaraan truk yang mengakibatkan kakaknya dan ibunya tewas seketika. Kini hanya tersisa Dongwan yang tak memiliki siapapun. Ketika Sukwan meninggalkan makam kakak dan ibunya, dirinya melihat Taisu dari kejauhan. Kemudian Miran memberikan informasi penting mengenai pertemuan Pilho dan Presiden Sol, yaitu Mr. Ju. Mendengar hal tersebut, mereka berdua bergegas ke tempat lokasi yang sudah dikatakan Miran. Tanpa terikat oleh hukum, Taisu dan Sukwan menyerang benteng Pilho, yang dimana mereka berdua berjuang untuk bisa menerobos ke dalam. Di dalam, mereka berdua harus menghadapi anak buah. Dengan sangat mudah, Taisu dan Sukwan berhasil menerobos ke dalam. Di situ, terlihat Mr. Jo sangat kecewa terhadap Pilho. Bagaimana 2 orang lawan banyak bisa lolos seperti itu? Atas kegaduhan yang terjadi, Mr. Ju memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Pilho. Mendengar hal itu, Pilho tidak segan-segan membunuhnya, yang mendorong semua tamu untuk pergi dari tempat itu. Kini tersisa Taisu, Sukwan, Pilho, dan keempat anak buahnya, yang bisa dibilang lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum melawan Pilho, mereka berdua harus melawan keempat anak buahnya terlebih dahulu. Pada awalnya, Taisu dan Sukwan terlihat kesulitan untuk melawannya, hingga pada akhirnya mereka pun mengalahkannya. Setelah berhasil mengalahkannya, kini hanya tersisa Pilho. Namun, terlihat di sini mereka terlihat kehabisan tenaga akibat melawan anak buahnya. Lagi-lagi Pilho dengan curangnya menggunakan senjata untuk memotong jari-jari Sukwan. Tak hanya itu, Pilho pun menusuk Taisu tepat di bagian perutnya. Untung saja di saat-saat terakhir Sukwan berhasil membunuhnya dengan cara menusuk tepat di bagian perutnya, sehingga membuat Pilho tewas seketika. Ketika Taisu mati kehabisan darah, dirinya ingat dengan masa kecil bersama keempat sahabatnya, yang berbicara mengenai masa depan mereka. Kini hanya tersisa Sukwan yang hidup. Ia harus merelakan sahabatnya pergi untuk selama-lamanya. Dan film pun tamat. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita pada video kali ini. Jika ada yang kurang dan salah, gue mohon maaf ya. Oke, see you the next video guys.